Selamat datang di SMP Negeri 2 Kendal. SMP Negeri 2 Kendal merupakan sekolah yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 187 Kendal. SMP Negeri 2 Kendal telah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1960. Sekolah yang ramah anak, berprestasi dan humanis adalah ikon yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Kendal. Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Oleh karena itu, lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor utama yang membentuk kepribadian yang utuh serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam belajar. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan SMP Negeri 2 Kendal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam visinya, yaitu akhlak terpuji dan unggul dalam prestasi dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Kendal berdiri pada tanggal 1 Agustus 1960. Sekolah ini memiliki visi akhlak terpuji dan unggul dalam prestasi dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Sedangkan misi sekolah melaksanakan pembinaan keagamaan dan pendidikan budi pekerti, melaksanakan pembelajaran yang efektif, melaksanakan pembinaan minat dan bakat siswa, melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang terprogram, menumbuhkan semangat nilai-nilai nasionalisme bangsa, serta meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan. Guna mewujudkan visi dan misi sekolah, berbagai kegiatan sekolah kami upayakan dan selenggarakan. Banyak kegiatan yang harus diikuti, baik kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Seiring dengan 2 tahun berjalannya kurikulum Merdeka, di SMP 2 Kendal, program penguatan pendidikan karakter yang merupakan suatu aktivitas pembelajaran turut kita lakukan, baik di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Banyak budaya positif dan life skill yang dikembangkan di sekolah. Di antaranya adalah kecakapan dalam bidang seni, olahraga, dan jurnalistik. Makan lumpia bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Spero Jaya, Spero juara. SMP Negeri 2 Kendal memiliki program-program unggulan antara lain mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sekolah humanis, sekolah ramah anak yang dilengkapi dengan fasilitas dan penunjang kegiatan pembelajaran serta tenaga pengajar yang profesional. Saat ini, SMP Negeri 2 Kendal telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang di dalamnya terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih kooperatif dan kolaboratif dalam pembelajaran dengan mencapai sebuah tujuan tertentu melalui suatu tema. Tema yang sudah kami laksanakan yaitu kewirausahaan, suara demokrasi, dan kearifan lokal. Kegiatan pembiasaan budaya positif di sekolah diterapkan dalam rangka pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, seperti budaya apel pagi. Program ini sangat efektif dilakukan untuk meminimalisasi siswa terlambat berangkat sekolah dan menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik. Yang salah satu wujudnya adalah menghentikan seluruh aktivitas seluruh warga sekolah pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya.
Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, setiap harinya dikumandangkan lagu nasional, lagu daerah, dan lagu pelajar Pancasila. Budaya positif lainnya yakni sholat duhur berjamaah, membaca Asmaul Husna di Rabu pagi, pembiasaan Jumat literasi, religi, seni, sehat, bersih, dan perwalian yang secara bergantian. Upaya ini diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan visi sekolah yakni akhlak terpuji dan unggul dalam prestasi. Guna menumbuhkan budaya literasi peserta didik, SMP Negeri 2 Kendal membuat wadah yakni majalah sekolah bernama Vespero. Media yang bersifat informatif, kreatif, dan edukatif. Berisi karya siswa dan seluruh kegiatan sekolah agar terkomunikasi dengan baik. Majalah sekolah ini memiliki penulis-penulis handal dari siswa kelas 7, 8, dan 9. Untuk mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila yang berprestasi dan berkarakter mulia, SMP Negeri 2 Kendal didukung oleh 47 tenaga pendidik dan 12 tenaga kependidikan. Memiliki ruang belajar yang representatif dan pendidik yang profesional menjadi kunci semangat belajar setiap peserta didik. SMP Negeri 2 Kendal memiliki 24 ruang kelas bagi peserta didik yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai. Adanya musola yang difungsikan sebagai tempat seluruh aktivitas kegiatan agama Islam. Salah satunya menumbuhkan rasa gemar sholat zuhur berjamaah. Adanya perpustakaan yang nyaman untuk meningkatkan budaya literasi dan diskusi agar peserta didik dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Telah menyediakan laboratorium komputer yang nyaman dan terkoneksi internet yang stabil. Laboratorium IPA yang menunjang peserta didik dan guru untuk melakukan eksplorasi pembelajaran IPA. Untuk mendukung dan mengembangkan minat bakat peserta didik, SMP Negeri 2 Kendal memiliki ekstrakurikuler yang unggul seperti pramuka, paskibra, sepak bola, maupun basket. Tak terhitung lagi torehan prestasi SMP Negeri 2 Kendal, baik di bidang akademik maupun non-akademik seperti FLS 2N, O2SN, Popda, dan Dimkap, dan OSN Matematika. SMP Negeri 2 Kendal, Spero Jaya, Spero Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Ibu Sekretaris Kaprodi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta Dewan Juri. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nur Zainuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut bukti formulir pendaftaran kami dalam mengikuti uji kinerja. Kami dari SMP Negeri 2 Kendal untuk melaksanakan uji kinerja, maka kewajiban kami membuat sebuah video pembelajaran sebagai tugas kami dalam melaksanakan PPG dalam jabatan. Mohon kiranya apabila ada kekurangan, kurang maksimal, Bapak Ibu serta semua yang terkait untuk bisa memberikan saran dan perbaikan guna untuk introspeksi diri kami sebagai guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan tugas. Berikut video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, untuk itu kita awali dulu dengan berdoa. Mohon salah satu dari kalian mimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong yang kurang enak duduknya bisa dirapikan. Kemudian yang kurang nyaman ya, tolong bisa dinyamankan senyaman mungkin. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi kalian dalam pembelajaran, bisa dimasukkan terlebih dahulu. Oke, untuk itu Pak Zainuddin mau mengabsen
Oke, dari Adinda hadir. Ya. Ahmad Fauzi, kemudian Ahmad Zainal, Alia Naira, Apta, Apta mana? Oke, ya. Kemudian ada Afril. Ya, alhamdulillah. Ada salah satu anak yang tidak masuk, ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Oke, saya harapkan untuk hari ini semuanya semangat dalam belajar, ya. Semangat? Oke. Oleh karena itu yang namanya belajar merupakan kewajiban bagi seorang pelajar. Jadi harus semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah kunci kalian bisa meraih, yaitu di kehidupan dunia maupun di akhirat. Sebagai awal kita dalam memahami pelajaran pada materi pada hari ini, yaitu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, itu adalah judul materi pada pagi hari ini. Silakan buku paketnya bisa dibuka, ya. Yang perlu kita ketahui adalah tujuannya. Yang pertama yaitu nanti kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa. Kemudian yang kedua kalian dapat menghafalkan. Kemudian ada menjelaskan kandungan Quran. Oke, ini ada pertanyaan, ya. Sebelum pertanyaan, Pak Zunidin ingin memberikan pemahaman bermakna yang harus kalian amati, yaitu terkait dengan pemahaman bermakna. Yang pertama yaitu ada infografis, yaitu terkait dengan perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Sudah bisa dilihat? Kemudian Pak Zunidin juga akan memberikan sebuah rubrik yang perlu kalian baca, yaitu terkait mari bertafakur. Tolong kalian bisa dibaca terlebih dahulu terkait dengan materi bertafakur. Silakan saya beri waktu untuk membaca. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali, ya. Satu lagi untuk menambahi pemahaman bermakna, Pak Zunidin ada pantun, ya. Tolong bisa diperhatikan, Pak Zunidin mau membaca pantun dulu. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman. Hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis hidup akan berkah. Selanjutnya Pak Zunidin akan mengajukan pertanyaan, ya, sebagai pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu terkait dengan apa definisi Al-Quran. Kemudian apa perbedaan sunnah. Kemudian ada hadis, khobar, dan asar. Oke, anak-anak semuanya kita akan ke materi terkait dengan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Kita ke inti terkait dengan materi bab 1. Sebelumnya, tolong perhatikan materi yang harus kita
fokuskan, yaitu ada di titik fokus. Yang pertama terkait dengan definisi Al-Quran. Yang kedua itu Mas Maulana Zidan. Yang kedua terkait dengan apa? Definisi hadis. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian ada yang keempat yaitu adalah kandungan Quran surat An-Nisa. Yang terakhir terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam Samsiyah. Oke, itu adalah titik fokus yang akan kita pelajari pada bab ini. Pak Zunidin akan menayangkan sebuah video, tolong kalian bisa amati ya, kemudian bisa pahami, nanti bisa diresapi dan bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran ya. Kita mulai dengan mari bertafakur. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya kita masuk dalam materi Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Berikut ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Tolong bisa diperhatikan itu Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl ya. Nanti saya harapkan setelah kalian memahami terkait dengan materi itu, kaitannya dengan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah, itu saya harapkan kalian bisa membaca. Nanti saya harapkan kalian tahu bacaan, kemudian syukur kalau bisa menghafalkan, karena sebagai tujuan kita memahami dan mempelajari bab 1. Tolong sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu nanti untuk membahas terkait dengan materi alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah ya. Bisa kalian amati lagi terkait dengan materi alif lam ya. Nah, kalian bisa amati ya hukum bacaan al atau alif lam ya. Dan juga ada Al-Qamariyah atau disebut dengan istilah Qamariyah. Suatu ayat dikatakan Al-Samsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Nah, cara membacanya adalah idghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melahirkan dalam huruf berikutnya. Sedangkan Al-Qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Cara membacanya adalah jelas, sehingga sering disebut istilah Qamariyah. Oke, itu terkait dengan alif lam ya. Jadi ada berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Al-Qamariyah dan yang kedua As-Samsiyah ya. Jadi itu kaitannya dengan materi alif lam. Ada berapakah hurufnya alif lam qamariyah? Ayo, siapa yang tahu? 14. Oke, terima kasih. Kemudian alif lam samsiyah. Ada berapa? 14. Salah satunya yaitu al-qamariyah ada huruf hamzah. Kemudian ba ya. Kemudian ada jim. Ada ha, kemudian ada kha ya. Itu terkait dengan huruf-huruf al-qamariyah. Tadi juga dijelaskan contoh-contohnya dan pengertiannya. Al-qamariyah itu apa pengertiannya? Kemudian as-samsiyah itu apa pengertiannya?
kalian tadi sudah mengamati. Untuk lebih jelasnya, tolong nanti kalian membuat kelompok ya, yang terdiri dari 5 sampai 6. Tolong nanti bisa kalian diskusikan terkait dengan materi alif lam. Setelah itu nanti tolong bisa kalian jelaskan, presentasikan di dalam kelas. Kemudian yang lain bisa bertanya apa yang kalian belum paham. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke kelompok. Silakan kita bentuk kelompok dulu. Silakan kalian diskusikan terkait dengan materi alif lam yang terdiri dari lam qamariyah dan lam samsiyah. Kalian cari ya penjelasan-penjelasan terkait dua hal ini. Boleh kalian browsing, boleh di buku paket. Yang penting ada materi yang akan kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Tidak ada yang bermain. Semuanya bekerja kelompok. Oke, ada yang kesulitan? Ya, silakan, Mbak. Oke, ini ada temanmu yang bertanya, apakah ciri-ciri idgham samsiyah? Oke, ciri-cirinya kata Mas Zaki ada tasdidnya. Sekarang dari berapakah jumlahnya? Sekarang saya mau tanya dari kelompok sebelah sini aja yuk. Berapa jumlahnya huruf al-qamariyah? Ya. Ada? 14. Kira-kira dari kelompok sini setuju nggak ada 14? Setuju? Oke. Yang lain gimana, setuju? Setuju ya. Itu terkait dengan hurufnya ada 14 masing-masing ya, dari al-qamariyah maupun as-samsiyah. Sekarang ada yang lain. Selain huruf itu tadi sudah ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari al-qamariyah apa? Kemudian as-samsiyah apa? Kalian harus tahu ya. Oke, sekarang Pak Zunidin pengen dari kalian membacakan contohnya, yaitu contoh al-qamariyah. Oke, sekarang dengarkan, Mas Yaki mau membacakan surat yang ada as-samsiyahnya dan al-qamariyahnya. Oke, silakan Mas Yaki. Oke, itu adalah surat Al-Fatihah. Ada ayat ya yang menunjukkan hukum bacaan al-qamariyah. Di antaranya yaitu alhamdu. Selain alhamdu apa? Al-maghdubi. Kemudian selain al-maghdubi yang ada alif lam sukunnya ya. Apa? Alhamdulillah. Kemudian al-maghdubi. Kemudian ada lagi kah? Kalau alaihim termasuk tidak? Tidak, karena tidak ada alif lam sukunnya. Kalau alaihim ain lam, kemudian ada ya, kemudian ada ha, kemudian ada mimnya. Oke. Silakan dilanjutkan diskusinya bersama teman-temannya. Saya beri waktu
5 menit ya untuk persiapan diskusi, kemudian nanti bisa maju ke depan kelas. Oke, waktunya habis untuk diskusi ya. Sekarang tolong bisa presentasi ke depan. Salah satu mewakili untuk maju ke depan ya. Oke, sekarang dari belakang dulu bisa maju ke depan. Kaitannya dengan alif lam komariah. Oke, temanmu akan presentasi terkait dengan alif lam komariah dan alif lam samsiah ya. Oke, di sini aja, Mbak. Ya. Oke. Di sini menghadap ke sana. Yuk. Waalaikumsalam. Oke, sudah? Oke. Anak-anak semuanya, itu terkait dengan presentasi dari teman kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang disampaikan oleh teman kita. Halo Mas, bisa duduk kembali. Ya. Nah, mungkin untuk lain kali, tolong ketika kalian presentasi lebih mengedepankan perhatiannya kepada teman-temannya ya. Jadi jangan cuma membaca, tidak bisa menjelaskan kepada temannya ya. Oke, terima kasih terkait dengan presentasi. Kemudian kita bisa kembali duduk seperti tadi. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih anak-anak. Tadi Pak Zunitin sudah melihat ya, ketika pembelajaran ada yang sikapnya bagaimana, apakah semangat mempelajari hadis dan mengamalkannya ya. Jadi itu sebagai pertimbangan Pak Zunitin dalam membuat penilaian ya, yaitu penilaian sikap spiritual. Oke, Pak Zunitin akan menampilkan penilaian sikap ya. Jadi ini yang akan saya nilai. Apa kalian itu menghormati mushaf Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi semangat mempelajari hadis, kemudian menghafalkan hadis ya. Itu terkait dengan sikap spiritual. Ini ada sikap ya yang harus saya nilai untuk kalian, nanti hasilnya dapat nilai apa terkait dengan penilaian sikap ya, khususnya yaitu sikap sosial. Oke anak-anak semuanya, sebagai bahan akhir dari kalian memahami bab 1, ini ada evaluasi, yaitu berupa rajin berlatih. Tolong nanti bisa dikerjakan. Ini ada di halaman 20. Terima kasih anak-anak semuanya, karena kita sudah selesai dalam memahami bab yang pertama ini. Sebelum kita akhiri, Pak Zunitin ingin memberikan ya penjelasan terkait materi yang kita bahas tadi ya, yaitu kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ya. Kemudian ada definisi Al-Quran, itu sudah saya jelaskan. Ada definisi hadis,
Tolong itu diingat-ingat ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Tolong bisa dipahami dengan baik. Seandainya kalau kalian masih kesulitan bisa tanya ke temannya. Kalau temannya tidak bisa baru ke Pak Zunidin sendiri. Oke ya. Itu kaitannya dengan materi pada siang hari ini. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, tolong kita berkemas-kemas dulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Silakan berkemas-kemas. Oke, kalau sudah berkemas-kemas silakan duduk dengan baik. Kita akhiri dengan doa. Untuk itu ketua kelasnya bisa memimpin doa dengan baik ya. Halo. Oke, ya. Oke, silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum Mbak Zunidin mengakhiri, ada pesan sekali lagi. Tolong ketika kalian belajar, itu harus tahu tujuannya. Kalau tujuannya sudah tahu, baru kita akan fokus kepada materinya ya. Untuk minggu depan, tolong disiapkan lebih matang lagi terkait dengan materi bab selanjutnya. Halo masnya. Halo. Ya, tadi sudah mengingatkan ketika kalian mau minum harus minta izin ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kiranya dari saya kalau ada kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari sebelah sana dulu, boleh pulang. Ya. Ya, silakan belakangnya. Ya, oke. Ayo, sana.